Salam sejahtera sahabat Alkitab, selamat bertemu kembali dengan kami Lembaga Alkitab Indonesia di acara rutin kami setiap Sabtu pukul 4:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Sabtu kali ini adalah salah satu Sabtu yang istimewa karena kemarin kita baru merayakan Jumat Agung, dan sebelum kita merayakan Paskah, kita tahu bahwa hari ini Tuhan kita berada di dunia orang mati. Dan untuk itu kita akan memperbincangkan mengapa dan bagaimana gereja-gereja, sebagian dari gereja-gereja kita ya merayakan hari ini sebagai hari Sabtu suci, Sabtu sunyi, Sabtu sepi, dan juga Sabtu hening. Dan untuk itu telah hadir bersama dengan kita dua orang pembicara. Yang pertama, Pendeta Profesor Dr. Emmanuel Gerrit Singgi, dan yang kedua, Romo Dr. Yohanes Subagio. Pak Gerrit, begitu biasa dipanggil, adalah Profesor Emeritus Perjanjian Lama di Universitas Kristen Duta Wacana, juga pendeta Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Dan Romo Subagio adalah imam di Keuskupan Agung Jakarta. Beliau juga mengajar kitab suci di Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya Jakarta. Dan tak lupa Romo Subagio ini adalah salah satu anggota Dewan Pembina Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, dari kedua pembicara ini kita akan merenung, akan mendengarkan bersama tentang Sabtu Sunyi ini, hari di mana Tuhan Yesus yang sudah mati di Golgota masuk ke dunia orang mati sebelum akhirnya pada hari Minggu bangkit. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa acara ini telah direkam, jadi bukan hadir seperti biasanya live streaming dan ada dialog interaktif antara narasumber dengan penonton. Nah, kali ini tidak ada, dan juga ini direkam beberapa minggu lalu sehingga mungkin nanti di rekaman akan ada yang merujuk pada hari yang sebetulnya sudah lewat dari ketika tanggal ini, ketika siaran ini ditayangkan pada tanggal 3 April nanti, begitu ya. Dan sahabat Alkitab, bagi yang baru pertama kali bergabung di channel Lembaga Alkitab Indonesia, kami ucapkan terima kasih, dan terima kasih juga untuk mempertimbangkan subscribe channel Lembaga Alkitab Indonesia ini ya. Dan akhirnya mari kita dengarkan kedua pembicara kita, dimulai yang pertama dari Pak Gerrit. Kepada Pak Gerrit kami persilahkan. Selamat sore, selamat petang, saudara-saudara sekalian. Jadi tentang Sabtu Sunyi. Tradisi Reformasi atau Protestan sebenarnya tidak mengenal peringatan Sabtu Sunyi. Jadi biasanya orang Protestan kan cuma merayakan Jumat Agung dan Paskah. Nah, Jumat Agung itu memang untuk waktu yang lama menjadi pusat perhatian. Di samping Natal ya, Natal dari dulu sudah sesuatu yang heboh banget gitu ya. Jadi itu enggak masalah. Tapi Jumat Agung itu pemahaman jemaat terhadap makna Jumat Agung itu naik turun. Pernah ada masanya dulu Jumat Agung dianggap sebagai perayaan yang sangat sakral. Di Maluku misalnya, di Ambon, orang pada hari Jumat Agung itu tidak keluar rumah. Jadi ada semacam pemali begitu ya. Katanya, ini waktu kecil saya masih mengalami, kalau keluar rumah, kalau kamu pada Jumat Agung pergi ke pantai, berenang, mandi-mandi, itu mesti sial, mesti ada yang meninggal gitu. Ya, jadi ini pemahaman rakyat gitu ya terhadap perayaan-perayaan seperti ini. Dan juga pada Jumat Agung, jadi berbeda dengan di gereja Katolik, pada hari Jumat Agung justru orang merayakan perjamuan kudus
Dan perjamuan kudus itu paling penting daripada semua perjamuan kudus yang lain. Ada 4 kali itu ya perjamuan kudus di tradisi Protestan, tapi perjamuan kudus di Hari Raya Jumat Agung itu yang paling penting. Orang datang dan berpakaian hitam, dan di beberapa desa di Ambon itu orang tidak menggunakan alas kaki sebagai tanda bahwa mereka berkabung. Ya, jadi seperti itu. Sekarang ada perubahan, saya kira, terutama di kota-kota besar. Jadi kesakralannya menurun gitu ya, Jumat Agung itu. Cuma memang apa namanya, kadang-kadang misalnya di gereja di mana saya menjadi anggota di GPIB Margomulyo di Jogja itu banyak orang dari Maluku di situ. Nah itu memang suasana duka cita itu masih kelihatan, masih terasa sekali. Kematian Yesus, orang berduka gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian Paskah. Secara formal memang ada perayaan Paskah. Orang mengucapkan selamat Paskah dan anak-anak sekolah minggu berlomba cari telur Paskah. Tetapi jika dibandingkan dengan Natal, memang tidak seimbang antara Natal dan Paskah. Jadi Natal sangat didambakan. Sampai sekarang saya kira anak-anak sangat ingin mendapat kado-kado Paskah, kado-kado Natal, dan biasanya pada hari malam Natal itu setelah ibadah atau sebelum ibadah orang makan, nanti setelah ibadah makan lagi, gitu ya. Pokoknya makanlah terus gitu sampai tahun baru gitu ya. Tapi Paskah ya biasa gitu, hanya formalitas. Nah sekarang memang ada upaya untuk membuat keseimbangan antara Natal dan Paskah. Jadi salah satu kiat strategi untuk menyeimbangkan antara Natal dan Paskah itu adalah merayakan Paskah subuh. Jadi tetap ada perayaan 3 kali pada hari Minggu Paskah di gereja-gereja, namun ada satu yang istimewa, yaitu Paskah subuh dimulai jam 3 pagi. Dan kalau di beberapa tempat itu malah di kuburan. Sangat simbolik. Nah, tapi di Jogja saya lihat pakai gedung-gedung yang mana yang bisa di booking itu, dan jam 3 pagi orang mulai merayakan Paskah secara istimewa. Ada dramanya, ada paduan suara, lalu itu ditutup dengan makan bersama soto ayam atau apa kek sampai jam 6 pagi belum orang pulang. Akibatnya ya kebaktian pagi ya seringkali ditiadakan, yang jam 7 orang pada ngantuk semua tidur, nanti kebaktian mulai jam 9 dan jam 5 gitu. Nah, ini masalahnya. Ketika Paskah kembali diperhatikan, Anda lihat bahwa Jumat Agung agak turun ya kesakralannya, seakan-akan orang enggan mengingat kematian Kristus. Nampaknya ada semacam teologi yang berkembang gitu ya, yang tidak ke situ ya, ke kematian. Jadi Tuhan kan luar biasa gitu. Tuhan yang luar biasa kok mati gitu ya. Nah, padahal kita semua pingin menghindari kematian dan kita beragama supaya luput dari kematian, atau meskipun mati, sesudah mati ya kita tentu berharap jiwa kita selamat. Jadi kalau seperti itu kan Tuhan Yesus mati, loh gimana? Enggak nyambung gitu dengan pemahaman mereka bahwa beriman berarti bisa luput dari kematian. Gitu. Jadi seringkali pada Jumat Agung orang sudah
sikap seakan-akan itu Paskah. Jadi Jumat Agung merupakan rangkaian dalam rangka merayakan Paskah. Jumat Agung dianggap Paskah, pada hari Jumat Agung, ya, karena saya pendeta yang sering menerima jabat tangan di luar pintu gereja setelah ibadah itu, mereka mengucapkan selamat Paskah pada saya gitu. Nah, saya kan bingung, mau bilang, mau dikoreksi, dan mengatakan nanti Minggu baru bilang selamat Paskah, juga nggak enak, gimana ya, tapi ya seperti itu situasi dari katakanlah pemahaman warga jemaat, katakanlah begitu ya. Jadi ada yang jomplang saya kira antara perayaan Jumat Agung dan perayaan Paskah. Di antara hari Jumat dan hari Minggu, katakanlah begitu. Nah, bagaimana caranya untuk membuat keseimbangan? Nah, menurut saya itu melakukan sesuatu di antaranya, yaitu ibadah atau peringatan Sabtu Sunyi. Saya kira salah satu sebab mengapa mulai beberapa jemaat merayakan Sabtu Sunyi itu dalam ibadah resmi gereja Protestan kan tidak ada itu Sabtu Sunyi. Hanya jemaat-jemaat dengan prakarsa sendiri mulai melakukan ibadah Sabtu Sunyi, tentu melihat tradisi dari teman-teman gereja Katolik gitu ya. Tapi menurut saya untuk menjaga keseimbangan antara hari Jumat Agung dan Paskah, Sabtu Sunyi ini bisa menjadi jembatan. Jadi kita sudah lewat kematian, sudah bukan Jumat Agung, tapi belum sampai pada kebangkitan. Ya. Jadi Sabtu Sunyi merupakan istilah antropologi dari Turner itu liminalitas gitu. Sudah tidak di sini, tapi belum sampai di sini. Nah, kalau begitu ya saya mendukung kalau Sabtu Sunyi memang dirayakan, diperingati dengan lebih serius oleh jemaat-jemaat, tetapi perlu diisi dengan makna. Jadi jangan hanya kita rayakan terus sudah gitu ya, tapi perlu diisi dengan makna. Nah, ada dua usulan saya tentang bagaimana bisa mengisi makna itu. Yang pertama itu makna dari tradisi perjanjian baru sendiri. Jadi saya ambil dari surat 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22 yang konteksnya adalah nasihat bagaimana jemaat bisa menanggung penderitaan dengan sabar. Nah, jadi saya omong sedikit tentang konteksnya ya, Ibu Nela. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Jangan takut menderita kalau memang ya benar, kamu akan berbahagia. Lalu ada di ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, lalu konteksnya itu ya, cuma lalu penulis 1 Petrus itu masuk dalam sebuah penjelasan yang banyak kali tidak agak diabaikan dalam gereja-gereja Protestan. Yaitu dia menjelaskannya demikian, Kristus yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Kristus bangkit tapi belum bangkit dalam tubuh, masih dalam roh.
Lalu beliau pergi memberitakan Injil, memberitakan kabar gembira kepada mereka yang dahulu pada zaman Nuh mati semua. Kan kita tahu dari cerita air bah, semua mati kecuali Nuh dan keluarganya 8 orang di bahtera itu. Jadi Tuhan Yesus ingat kepada mereka yang mati tanpa mengenal keselamatan. Lalu dia membawa kabar gembira, Injil, dan tentu saja konsekuensinya adalah bahwa di perjanjian baru, mereka yang dikutuk di masa lampau, jauh-jauh di masa lampau yang zaman Nuh, mereka diselamatkan. Ada beberapa lukisan-lukisan yang berusaha menafsirkan ayat ini. Salah satunya saya ambil dari Prancis, judulnya itu La Résurrection ou Descente du Christ au Enfer. Jadi Yesus Kristus yang turun ke dalam, ya mau kerajaan maut, neraka atau apa, tapi pokoknya dia turun ke bawah dalam rangka menyelamatkan mereka yang dahulu di zaman Nuh itu. Gambarnya jelas ya? Jelas. Cukup Iya. jelas ya? Nah, di gambarnya itu seakan-akan mereka dibangkitkan. Nah, itu dalam teksnya sendiri tidak dikatakan demikian. Ya, dalam teksnya sendiri dikatakan Kristus datang membawa Injil kepada mereka. Tapi seperti tadi juga saya sudah kemukakan, konsekuensinya kan mereka selamat gitu loh. Nah, mungkin dalam pemahaman ini ya yang dulu-dulu pun akan bersama-sama bangkit karena sudah diselamatkan. Jadi dalam pemahaman ini kan semua orang yang berdosa juga sebelum Kristus karena kekuatan cinta kasih Kristus akan selamat. Ya, ada konsep ini bisa dipertanyakan bagaimana dengan tanggung jawabnya dan seterusnya. Ya, itu bisa jadi bisa jadi diskusi teologis, tapi yang penting saya pikir dalam Sabtu Sunyi ini kita merenungkan bagaimana kasih Tuhan kepada mereka yang sudah meninggal. Ini kan dalam gereja Protestan jarang atau hampir tidak pernah diomongin. Di gereja Katolik ya, tapi gereja Protestan tidak gitu loh. Padahal apa itu keselamatan? Kita mengaku dalam kredo bahwa Yesus akan datang kembali untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Termasuk yang mati kan? Nah, bagaimana mau diadili yang mati kalau tidak dihidupin dulu gitu loh. Jadi kayak hanya logika-logika sederhana aja untuk memperlihatkan cakupan dari Injil itu seharusnya jangan hanya mereka yang hidup sekarang, tapi juga yang mati. Dan bagi orang Indonesia, orang Kristen Indonesia, itu penting. Kenapa? Kan kita masih sangat menjunjung tinggi nenek moyang kita. Saya kira tidak ada suku di Indonesia yang tidak menghargai nenek moyang kita itu, cikal bakal. Jadi saya kira ini relevan dalam rangka mempertemukan antara kerinduan kita untuk menghargai nenek moyang dan Sabtu Sunyi di mana kita dihibur bahwa jangan khawatir, semua yang meninggal itu akhirnya diberitakan Injil oleh Kristus. Itu yang pertama, tradisi perjanjian baru ya. Tapi yang kedua, berkaitan dengan aktualitas pada masa kini, saya hubungkan dengan wabah COVID. Jadi, sudah pernah saya tulis, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam buku Virus Manusia Tuhan, ini buku antologi terbitan ICRS Jogja, saya ikut menulis di dalamnya, dan tulisan saya itu berjudul Merayakan Hari Raya Jumat Agung dan Paskah dalam konteks wabah COVID-19
di Indonesia. Jadi bagaimana menanggapi dampak wabah COVID di Indonesia? Ya, kita harusnya membuat keseimbangan di antara perayaan Jumat Agung dan perayaan Paskah. Nah, itu berarti di satu pihak kematian adalah nyata, bukan ilusi. Wabah COVID menyebabkan kematian, itu harus kita akui. Jadi orang Kristen pun tidak luput dari wabah COVID. Kita pun bisa ketularan, kita pun bisa mati, dan sudah banyak pendeta dan romo yang meninggal. Kalau mau contoh ya, artinya banyak warga meninggal, tapi saya romo dan pendeta banyak yang meninggal. Ini kan harus kita lihat sebagai sesuatu kenyataan yang harus kita terima. Jadi kita perlu serius terhadap wabah ini, harus melakukan prokes yang ketat, dan ibadah bisa online aja dulu lah gitu ya. Live streaming, ibadah daring istilahnya. Tetapi di pihak lain, kita tidak kehilangan harapan. Sesudah kematian ada kebangkitan, dan dalam tulisan saya itu saya mencatat ada perjuangan mengatasi dampak COVID yang luar biasa di mana-mana. Memang belum ada vaksin. Sekarang memang belum ada obat untuk virus ini, tapi dengan berkat Tuhan kiranya obat atau vaksin akan segera bisa diciptakan. Tuhan tidak ada di balik COVID-19, tapi di balik upaya para pakar virologi, epidemiologi, dan para tim kesehatan yang menolong kita di rumah sakit. Nah, syukur kepada Allah, sekarang sudah ada vaksin. Ibu Neila dan Romo Bagio sudah divaksin, saya belum. Tapi kan, meskipun sudah divaksin, kita kan tetap harus prokes. Kan berarti belum Paskah, belum bisa bilang merdeka gitu, lalu lempar masker. Nah, kalau dalam konteks kita kan, belum bisa bilang selamat Paskah. Tapi juga tidak bisa bilang selamat Jumat Agung, karena kita sudah lewat gitu. Jumat Agung sudah lewat, sudah ada vaksin, cuma belum sampai Paskah. Masih tetap harus prokes. Nah, bagaimana? Nah, inilah menurut saya, sunyi merupakan peringatan yang kita lakukan dalam ketenangan bahwa wabah COVID memang masih serius, tapi pasti akan berakhir. Kenapa? Karena sudah ada vaksin. Tetapi beda ya, beda. Sebelum ada vaksin tentu beda dengan sesudah ada vaksin. Jadi saya kira dari unsur praktisnya, Sabtu Sunyi itu dalam rangka itu. Jadi ini kan perlu diingat, dibuat peringatan juga. Jumat Agung, di situ diberi semangat dalam rangka menghadapi COVID, dan mudah-mudahan tahun 2021 ini atau 2022 lah COVID berakhir. Ngomong-ngomong dari saya, Ibu Neila. Sahabat Alkitab, mari kita dengarkan berikutnya dari Romo Subagio. Terima kasih Silakan, Romo. Ibu Neila Mamahit, terima kasih juga atas penjelasan Pak Pendeta Emmanuel Garut Singgih yang sangat mencerahkan. Masa setelah Jumat Agung hingga malam Paskah disebut dengan banyak istilah.
Ada yang menyebutnya Sabtu Sunyi, Sabtu Hening. Waktu saya kecil diperkenalkan istilah juga Sabtu Sepi, atau bahkan Sabtu Suci. Di beberapa tempat bahkan ada istilah Sabtu Sabtu gelap, Sabtu hitam. Semua kata sifat ini, hening, sunyi, sepi, suci, sebetulnya mau menyatakan sebuah sikap iman yang sama. Kalau kita ada di hadapan Yesus yang wafat dan dikuburkan, kita seringkali kehilangan kata. Kita tidak tahu harus berbuat yang pas seperti apa. Lalu kita menjadi hening, kita menjadi sunyi, sepi, kita tidak tahu apa yang harus dibuat dan dilakukan. Kita semata-mata menantikan tindakan Allah. Tapi Sabtu Sepi bukanlah malam Paskah yang penuh ucapan keras haleluya. Kita ada dalam kegalauan, Allah yang menjadi manusia hanya menderita, bahkan sampai mati dengan cara yang mengenaskan. Di hadapan Allah yang seperti ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rupanya dia ikut serta dalam kemanusiaan kita, bahkan sampai mengalami kematian. Kita hanya betul bisa mengharapkan Allah sumber kehidupan yang sekarang bicara dalam keheningan kita. Kita seperti orang yang berdoa, dan ini selalu menjadi tema kalau saya melakukan retreat. Saya selalu mengatakan, "Oh silence to me." Oh keheningan, oh kesunyian, berbicaralah pada saya. Dan saya selalu yakin Allah bicara di dalam kesunyian dan keheningan. Setelah beberapa saat Allah memang betul-betul bicara, dia membangkitkan Yesus dari kematian. Setelah kita galau, setelah kita sunyi, setelah kita sepi. Dalam istilah Paulus yang berkali-kali dikatakan, akhirnya Allah membangkitkan Yesus. Saya kutipkan saja apa yang dia tulis dalam suratnya yang pertama pada umat di Korintus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Tapi kita harus sabar, kita harus menjalani yang galau dan menyesakkan perasaan ini sebelum Allah menjawab dengan kebangkitan. Di suratnya yang kedua kepada umat di Korintus, bab 4 ayat 14, dikatakan Paulus juga, kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersamanya dengan Yesus. Waktu Yesus mati, dalam arti tertentu juga semangat orang mati, jiwa mereka terkapar. Tapi kebangkitan Yesus itu akan membuat orang mempunyai harapan. Di negara-negara dengan latar belakang Kristiani ada cukup banyak tradisi. Ambil saja yang paling dekat dengan kita, Filipina. Tradisi Kristiani kuat, maka mereka membuat banyak hal yang dikaitkan dengan kematian Yesus dan sebuah situasi batin setelah kematian. Kita sebaiknya berbuat apa? Kita kadang-kadang ada prosesi bagaimana setelah kematian Yesus dibawa ke tempat pemakamannya. Pada hari Jumat Agung, kita bisa membayangkan Yesus itu pada hari Jumat, imajinasi atau sebuah kesimpulan yang bisa kita tarik dari kitab suci. Kira-kira Yesus Jumat pagi diadili. Siang-siang keputusan muncul, Yesus harus disalibkan. Ketika dia meninggal dunia, dan dia ada disalib beberapa saat. Karena hari
Sabat mulai. Dia tidak bisa diperlakukan apapun selama hari Sabat orang tidak boleh bekerja. Tetapi begitu hari Sabat selesai, barulah jenazah Yesus diturunkan. Data yang tidak sangat banyak ini seringkali dijadikan sebagai sebuah alasan untuk membuat tambahan Injil dari imajinasi yang kreatif. Dibuatkan kuburan kecil di gereja-gereja, dan kehadiran Yesus ditampakkan di kuburan ini. Orang datang ke situ untuk melayat dan seterusnya. Ada sebuah sikap yang mau ditampilkan, orang melayat Yesus sambil menantikan kedatangannya. Saya sampaikan saja yang pernah saya lihat. Saya pernah bekerja di Minggu Sengsara, dari hari Minggu Palma sampai Minggu Paskah di sebuah paroki di Italia Selatan. Usai upacara ibadat Jumat Agung di gereja, lalu diadakanlah upacara kuburan. Altar tidak dijadikan lagi tempat perayaan, ada tempat untuk mentahtakan Yesus di sebuah tempat. Lalu orang datang ke situ untuk berdoa di depan Yesus yang meninggal dunia. Tapi setelah acara itu selesai, dibuatlah sebuah prosesi yang menggerakkan hati. Dari depan pintu gereja dibuat dua arah proses. Jadi yang berjalan ke kanan itu adalah patung Yesus yang meninggal dunia. Dia diletakkan seperti di sebuah keranda, orang bisa melihat dari luar. Itulah jenazah Yesus. Dan daerah-daerah, jalan-jalan, rumah-rumah yang dilalui oleh jenazah Yesus ini menyalakan lampu duka cita di depan rumah mereka. Seringkali bahkan orang memasang tirai atau spray berwarna putih, ungkapan duka cita mereka. Maka dalam perjalanan kita melihat orang-orang berdiri di depan rumah, ikut berdoa, sangat mengharukan. Tetapi yang menarik juga, bukan hanya Yesus, karena orang Katolik punya devosi, bukan iman. Ini devosi, sebuah bentuk penghormatan pada bundanya yang menderita. Maka patung Bunda Maria yang berduka cita, wajahnya melihat ke atas, seperti menantikan Tuhan, buatlah sesuatu untuk saya. Sebuah wajah Sabtu Sunyi untuk Bunda Maria. Saya sedihnya luar biasa, apa yang bisa saya buat. Nah, patung ini diarak dari gereja ke sebelah kiri. Jadi patung Yesus yang meninggal dunia, patung Bunda Maria yang menderita, diarak keliling paroki, tidak sama jalannya. Mereka nanti akan dipertemukan di sebuah piazza, di sebuah lapangan yang relatif agak luas. Orang-orang berkumpul di situ, lalu pastor paroki, pastor gereja setempat akan meminjam sebuah loteng, lalu dia menyerukan pertobatan. Mari kita berubah. Hari ini kita peringati Yesus yang wafat. Hari ini kita lihat ibunya yang sangat sedih. Dalam gambaran orang Italia, duka cita Bunda Maria ini kan seringkali terwujud dalam banyak ungkapan. Ada patung Maria Pietà, Maria yang amat sangat menderita karena dia harus memangku jenazah anaknya. Tidak dituliskan dalam kitab suci, tapi tidak mustahil. Ini bisa juga terjadi. Yesus diturunkan dari salib dan bundanya harus merawat jenazah anaknya. Saya tidak tahan biasanya kalau melihat patung seperti ini, karena saya bayangkan Bunda Maria ini sedihnya luar biasa. Saya ingat ibu saya kalau harus memangku jenazah saya, apa dia tidak pingsan ya, karena peristiwa yang amat menyedihkan ini.
Paroki mengatakan, mari kita bertobat, kita mengubah kehidupan supaya kita layak bagi Tuhan Yesus yang menderita bagi kita semua. Ini tradisi yang indah sekali, menggerakkan hati. Seringkali saya pun ikut meneteskan air mata. Apalagi dalam prosesi itu ada musik tiup fanfar yang menyanyikan lagu-lagu duka yang sangat menyayat hati. Ini dilakukan pada masa Sabtu Suci. Jadi sebetulnya upacara tadi hanya menyiapkan batin orang bagaimana membuat sikap pas dalam hari Sabtu Suci, Sabtu Hening, yaitu pertobatan. Saya bagikan lagi, waktu saya kecil, saya di gereja paroki saya di Muntilan, imam-imam yang membimbing saya selalu mengatakan, agar kalau kamu ke gereja, kalau kamu berlatih untuk upacara malam Paskah, jangan membuat banyak keributan. Hari ini hari suci, Tuhan kita meninggal dunia, maka latihanlah dengan tenang, dengan hening. Jangan membunyikan apa-apa, terutama hal-hal yang bisa muncul dari entah kayu, entah besi, jangan dibunyikan sama sekali. Betul, kita hening. Lonceng gereja pun tidak dibunyikan pada saat itu. Nah, di balik semua hal tadi, sebetulnya kita semua ingin mengungkapkan sebuah sikap tepat. Kalau kita ini menunggui jenazah Yesus dikubur, menjelang kebangkitannya, apa yang bisa kita buat? Yesus belum bangkit, Yesus meninggal dunia di depan kita. Maka kita hanya bisa hening, sunyi, diam. Sambil sulit memahami mengapa Allah yang menjadi manusia harus mengalami hal seperti ini. Dan kita semua yakin bahwa keheningan itu bisa berbicara. Dan Injil menjawab kita semua. Karena Injil mewartakan bahwa Allah berbicara pada kematian Yesus dengan membangkitkannya. Kita bisa belajar dari yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dekat jenazah Yesus. Kalau kita membaca Injil Matius bab 27, bagian akhir ayat 62 sampai 66, kalau kita membaca Injil Markus bab 16, saya bacakan karena hanya satu ayat. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Lukas juga dalam satu ayat, bab 23 ayat 56 mengatakan, setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur sesuai dengan kebiasaan Taurat, tentu saja bagi Yesus. Injil Yohanes bab 19 bercerita mengenai Yusuf Arimatea dan Nikodemus, seorang yang seharusnya bersembunyi karena mereka bagian dari Sanhedrin. Mereka yang memutuskan Yesus disalibkan. Justru ada sebuah garis balik sementara murid-murid Yesus berhadapan dengan penderitaan dan kematian Yesus. Mengingkari, kita bisa membayangkan juga Yudas Iskariot berhadapan dengan Yesus yang menderita, akhirnya punya konflik batin, dan rupanya dia tidak bisa mengolahnya, akhirnya dia bunuh diri. Murid-murid kacau balau semua. Tetapi dua orang penting Yahudi ini tidak menghilang. Malah dengan jelas mereka mengungkapkan sebuah sikap hormat pada Yesus yang mereka imani. Mereka keluar
tentu membuat jabatan mereka, pekerjaan mereka menjadi sebuah resiko. Mereka pun ikut merawat Yesus dengan minyak mur, dengan minyak gaharu yang jumlahnya sangat banyak. Maka berhadapan dengan kematian Yesus, memang keheningan, kesunyian adalah sebuah sikap yang saya sendiri masih ada dalam masa duka cita karena 10 hari lalu ibu saya meninggal dunia dalam usia 91, usia yang sangat panjang. Waktu saya berangkat ke rumah ibu saya mengatakan, saya harus rela. Ibu saya dipanggil Tuhan, dia sudah diberi kesempatan hidup sekian lama, Tuhan sekarang memberinya kesempatan untuk hidup abadi di dunia yang lain. Terpujilah Tuhan. Maka saya tidak akan membiarkan air mata saya menangis sampai kena ke jenazah ibu saya atau ke petinya. Ibu sudah bahagia. Tapi di depan jenazah, saya lihat kakak-kakak saya diam, tidak bicara semua. Ini keheningan yang mengharukan. Tapi untung saya tetap bisa menahan air mata saya. Tetapi begitu saya sendiri di kamar, saya merasakan sebuah kehilangan yang tidak bisa saya terangkan. Hari ini saya menjadi anak yatim piatu. Saya kehilangan seorang ibu dan di hadapan peristiwa kematian memang sulit untuk berkata-kata. Yang ada hanya perasaan sedih, sambil mengharapkan bahwa perasaan ini segera berlalu. Saya harus menerima kenyataan ini. Maka kita juga berpikir bagaimana kita membuat sebuah sikap rohani kalau kita merayakan Sabtu Sunyi, Sabtu Sepi, Sabtu Hening. Tidak mudah bagi orang-orang yang dekat dengan Yesus, orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang percaya padanya, untuk menerima Yesus, Allah yang menjadi manusia, Allah yang membuat banyak mukjizat, Allah yang membuat transformasi orang-orang tertentu, terutama murid-muridnya. Allah yang menjadi manusia ini sekarang menderita dan akhirnya mati. Sulit sekali dipikirkan, yang bisa hanya dirasakan sebuah hati yang terluka, sebuah perasaan yang berat gitu. Tetapi kendati berat tetap harus dijalani. Kita boleh membayangkan perasaan seorang ibu Maria, ibu Yesus seperti apa. Dalam tradisi Katolik seringkali disebut sebagai anak tunggal. Bagaimana seorang ibu yang sudah kehilangan suami, anaknya yang satu ini meninggal dunia. Dalam imajinasi pematung Michelangelo, bahkan Bunda Yesus ini harus memangku jenazahnya. Perasaannya seperti apa? Ini sebuah gambaran mengenai Sabtu Hening. Sabtu yang penuh penantian. Yesus diturunkan dari salib, Yesus dikuburkan. Dia belum bangkit. Nah, kira-kira kita berbuat seperti apa? Semua orang yang dekat dengan Yesus harus menerima kenyataan ini, bahwa orang yang mereka harapkan sebagai Mesias, orang yang mereka kagumi, orang yang mereka ikuti setiap hari, meninggal dunia. Maka apa yang disebut acceptance, sikap menerima, ini bukan seperti nerimonya orang Jawa, pasif. Tetapi yang berat-berat dalam kehidupan harus diterima.
Dan kita semakin tambah usia, semakin merasakan bahwa salib yang dipikul Yesus sampai mati, itu ada dalam banyak fase kehidupan kita. Harus kita terima. Seperti juga para murid, Bunda Maria harus menerima kematian Yesus. Amat sangat berat, tapi tidak bisa ditolak. Maka Sabtu Suci mengajarkan sebuah pesan kepada kita. Mari kita menerima kematian Tuhan yang sebentar lagi akan bangkit, dan dalam istilah Paulus, bukan hanya Yesus yang dibangkitkan, kita juga dibangkitkan bersamanya. Nah, di sekitar kita banyak orang yang menderita. Maka perlulah kita juga ikut memikul salib mereka. Dan secara pribadi juga pentinglah kita mempunyai sikap acceptance ini. Bisa menerima banyak kepahitan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang tidak ideal, banyak impian yang tidak menjadi kenyataan. Karena kalau kita memelihara luka batin, kita tidak bisa berdamai dengan penderitaan-penderitaan dalam diri kita. Kita seperti berjalan dalam kehidupan ke depan, tapi kita menoleh terus ke belakang. Dan banyak masalah akan terjadi kalau kita tidak bisa berdamai dengan penderitaan-penderitaan dalam kehidupan kita. Sabtu Sunyi adalah sebuah kesempatan yang memberi inspirasi. Kita menerima kematian Yesus. Kita menungguinya, kita mengharapkan kebangkitannya. Tapi yang berat ini harus tetap kita jalankan. Berikutnya, di depan kematian, tidak cukup bahwa kita itu berteologi atau memberikan nasihat-nasihat saleh. Kalau kita punya teman baik yang menderita karena sakit, kalau di depan kita ada orang yang dekat dengan kita dan sekarat, apakah kita akan berteologi? Apakah kita akan memberikan ajaran-ajaran saleh? Tentu tidak. Yang dibutuhkan orang yang menderita dan sekarat ini sebetulnya adalah sebuah keyakinan bahwa dalam saat seperti itu mereka disertai Tuhan. Dan cara yang paling tepat untuk menyertai bahwa mereka disertai Tuhan adalah bahwa kita ini yakin kita diutus Tuhan untuk menyertai mereka. Maka sekali lagi bukan kata-kata yang harus kita berikan pada orang yang menderita, tapi sebuah sikap, sebuah perbuatan. Kadang-kadang memegang tangan ada di sebelah orang yang menderita tanpa banyak berkata-kata akan membuat orang yang sedang menderita yakin disertai Allah. Mana buktinya? Ini di sebelahku ada orang yang diutus Allah. Tidak membiarkan aku menderita sendiri. Dan hal ini sungguh sulit di zaman pandemi ini karena orang-orang yang terinfeksi COVID sungguh sulit menghayati bahwa Allah menyertai mereka pada saat sekarang. Harus sendiri di kamar, tidak boleh ada orang yang mendekat, sudah tidak bisa Zoom lagi. Mereka meninggal sendiri, dikuburkan sendiri. Tetapi kita harus mencari cara-cara kreatif bagaimana di depan penderitaan kita tetap bisa mewujudkan keyakinan Allah menyertai. Bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan sebuah sikap, dengan sebuah perbuatan yang konkret yang punya simbolisme bahwa Allah menyertai mereka. Sekian, Ibu Nela Mamahit, saya kembalikan waktunya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu
yang tidak kita lihat. Kami yakin bahwa Tuhan sedang bekerja melalui saudara-saudara sekalian untuk mendukung program lain dalam menyebarkan Alkitab dalam bentuk braille. Dukungan serta bantuan dari saudara-saudara sekalian merupakan sebuah harapan bagi kami untuk melihat dalam gelap. Baik, sahabat Alkitab, sebelum kita menutup acara kita pada sore hari ini, mari kita dengarkan kata-kata penutup dari kedua narasumber kita hari ini. Kita mulai dengan Pak Gerrit Singgi. Silahkan Pak Gerrit. Terima kasih Ibu Neila. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam rangka kita menyongsong hari-hari peringatan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, marilah kita secara serius ya menghayati keduanya secara seimbang gitu ya. Jadi hari Jumat Agung kita berduka mengingat pada apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita semuanya. Tetapi pada hari Paskah tentu kita merayakan kebangkitannya dengan penuh sukacita. Nah, dalam rangka itu, tradisi yang mulai dilakukan oleh beberapa jemaat Protestan, yaitu memperingati Sabtu Sunyi, saya lihat secara positif sebagai bagian dalam rangka membuat keseimbangan di antara penghayatan terhadap Jumat Agung dan penghayatan terhadap kebangkitan. Jadi kalau kita terlalu ke Jumat Agung, seakan-akan Yesus hanya mati saja, ya itu kan tidak alkitabiah juga, mengabaikan Paskah. Tapi kalau kita hanya merayakan Paskah, seakan-akan kita menang-menang terus dan tidak pernah susah, tidak pernah mengalami kemalangan, tidak pernah berduka, itu juga tidak betul gitu ya. Jadi Sabtu Sunyi merupakan jembatan yang mengantar kita secara iman tentu saja, tapi juga secara emosional dari satu suasana ke suasana baru. Jadi tentu saja perubahan emosional ini tentu harus dilakukan dengan tenang. Jadi betul juga kalau teman-teman tertentu di gereja Jawa itu mengadakan ibadah TC. Jadi bukan ibadah kebangunan rohani yang gegap gempita, bukan. Ibadah yang tenang, meditatif dalam rangka kita pindah dari sebuah suasana tertentu ke suasana yang lain. Gitu Ibu Neila. Terima kasih Pak Gerrit. Lalu mari kita dengarkan dari Romo Subagio ya. Silahkan Romo. Sabtu Sunyi, Sabtu Hening, Sabtu Sepi adalah sebuah kesempatan untuk memperingati Yesus yang wafat, disalibkan, kemudian dikuburkan. Orang-orang yang dekat dengan Yesus merawatnya. Tentu dengan hati yang amat sangat sedih. Mereka tidak bisa apa-apa lagi, orang yang mereka kagumi meninggal dunia. Mereka menanti-nantikan dalam kesunyian, dalam keheningan. Allah silahkan bertindak sesuatu, tapi Allah belum bertindak. Maka orang tidak cepat-cepat seperti dikatakan Pak Gerrit Singgi mengatakan haleluya Allah bangkit. Nanti sebelum itu dikatakan kita jalani penderitaan yang menyesakkan hati ini. Harus diterima,
harus dijalani, tidak bisa ditolak lagi. Allah yang kita imani adalah Allah yang sebelum bangkit menderita dengan sangat hebat. Kalau kita tidak bisa menerimanya, kita menolaknya, bisa jadi kita akan ikut ditegur oleh Tuhan Yesus. Enyahlah kok iblis, karena hakikat iblis adalah sesuatu yang membelokkan kehendak Allah. Cara Yesus setia kepada Allah, setia pada kehendaknya adalah menjalani salib ini. Dia pun menderita, dia minta piala penderitaan dilepaskan darinya, tidak diberikan oleh Allah. Kita juga harus membuat sikap yang sama, menerima penderitaan Yesus. Dan oleh karenanya kita juga harus belajar menerima penderitaan-penderitaan kita. Kita boleh berkata seperti Ayub, masa hanya hal-hal baik dari Allah yang aku terima, yang buruk-buruk tidak diterima. Mari kita belajar berdamai juga dengan yang berat-berat dalam kehidupan kita, yang mengganjal dalam kehidupan kita. Mari kita terima. Tapi kita juga diberi sebuah tugas yang menderita di sekitar kita banyak sekali. Dan mereka tidak bisa bangkit. Mereka membutuhkan uluran tangan. Kita ditugaskan, kita diberi misi karena kita beriman pada Yesus. Kita dibangkitkan. Mari kita bagikan juga roh kebangkitan ini kepada orang-orang yang membutuhkan semangat kebangkitan ini. Terima kasih. Sahabat Alkitab, mari kita ucapkan terima kasih pada kedua pembicara kita, Pak Gerrit dan Romo Subagio. Dan kami dari Lembaga Alkitab Indonesia tentu juga mengucapkan terima kasih pada sahabat Alkitab yang sudah bertahan menonton siaran ini sampai saat sekarang. Dua pembicara kita tadi sudah mengajak kita untuk kembali memahami tentang mengapa dan bagaimana Sabtu sunyi atau Sabtu sepi atau Sabtu suci atau Sabtu hening ini dilaksanakan. Sabtu ini adalah hari ketika Jumat Agung telah kita lewati, tapi Minggu Paskah belum kita jalani. Pak Gerrit meminjam sebuah istilah sosiologi itu sebagai titik liminal, di mana ada sesuatu yang sudah kita lewati, tetapi sesuatu yang di depan juga kita belum sampai ke sana. Dan itulah hari Sabtu sunyi ini. Pak Gerrit juga mengibaratkan hari Sabtu sunyi ini sebagai seperti pandemi COVID yang sudah mengambil banyak hal dari manusia dan kemanusiaan kita. Tapi dengan adanya vaksin kita seperti diyakinkan bahwa akan ada hari baru yang menjelang untuk kita. Belum terjadi tapi kita yakin itu dapat terwujud. Nah, tetapi walaupun vaksin sudah ketemu, sebagian dari kita sudah divaksin, tapi herd immunity atau kekebalan bersama itu belum terwujud. Nah, karena itu masih perlu ada protokol kesehatan yang perlu kita lakukan dan belum bisa lempar masker, katanya tadi begitu. Kembali ke Pekan Suci, kita sudah merayakan kemarin Jumat Agung, tapi Minggu Paskah besok kita belum jalani, dan sekarang kita di hari Sabtu sunyi ini, Romo Subagio mengajak kita untuk menjalaninya atau menghayatinya dengan menerapkan sebuah laku batin yang disebut dengan tadi belajar untuk menciptakan keheningan. Hening yang bukan hanya tidak menciptakan suara di sekitar kita, tapi terutama membuat hati kita, batin kita itu hening. Kenapa? Karena kata Romo Subagio, keheningan bisa berbicara, dan yang berbicara itu nanti adalah suara Allah. Kita bisa mendengar suara Allah berbicara pada mata batin kita, dan karena itu kita diajak untuk mendengarkannya, kita menyimak apa yang Allah katakan bagi kita di Sabtu sunyi, Sabtu sepi, Sabtu suci ini. Dengannya kita menyambut
besok Minggu Paskah, di mana Tuhan dibangkitkan dan harapan akan hidup yang penuh pengharapan kembali diteguhkan. Demikian sahabat Alkitab, mari kita hayati Sabtu ini dan kita sambut ajakan untuk hening. Dan kami dari Lembaga Alkitab Indonesia mengakhiri siaran kami pada hari ini sambil seperti biasa mengucapkan salam Alkitab untuk semua.